Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 2B PGMI IAIN Kediri yang terdiri dari Dwi Nur Rahmawati, Evia Laili Widiawati, Nada Yumna Ramadanti, dan Syifa Isnaini Yubawani Yusman. Di video kali ini, kami akan membahas problem tentang memahami studi Islam dalam pendekatan tekstual dan kontekstual. Istilah studi Islam di dunia barat dikenal dengan istilah Islamic Studies, sedangkan dalam dunia Islam, studi Islam dikenal dengan dirasa Islamiyah. Jadi, studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Pada tataran normatif, studi Islam masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis, dan apologis, sehingga kadar konten analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang masih sangat terbatas. Pendekatan tekstual dalam studi Islam. Secara etimologis atau lugawi, tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris, yaitu teks, yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya, sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja. Oleh karena itu, melalui pendekatan tekstual, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan tanpa melihat latar sosiohistoris, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan. Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terdapat dan melekat dalam objek yang dituju. Padahal, model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas. Misalnya, nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan suatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Abdullah Said menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks, baik konteks linguistik, sosiohistoris, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi wahyu untuk menghindari misunderstanding dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks. Sehingga, cara yang bijak dalam tekstualitas Islam adalah bagaimana menentukan dan membatasi hubungan antara yang universal atau wahyu, sakral, dan yang partikular atau keterbatasan pemahaman manusia tentang kontekstualisasi wacana ilahi. Aliran tekstual ini dalam perkembangan pemikiran Islam mulai dimunculkan saat terjadi kontestasi politik oleh dua kelompok yang berseberangan. Perseteruan antara konservatisme dari pihak Ali bin Abi Thalib dengan pragmatisme dari kelompok Muawiyah yang memunculkan radikalisme yang bernama Khawarij. Pendekatan kontekstual dalam studi Islam. Kontekstual secara etimologis atau lugawi berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu konteks yang berarti suasana atau bisa juga keadaan. Dalam penjelasan lain, disebutkan konteks berarti bagian dari teks atau pernyataan yang meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya dan situasi di mana suatu peristiwa terjadi. Sehingga kata kontekstual dapat diartikan sebagai suatu cara, metode, pendekatan, atau apa saja yang mengatur pada konteks atau realitas. Abu Dinata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat itu,
sehingga nampak gagasan atau maksud yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan oleh Al-Quran. Pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan sebuah hukum dari Al-Quran sendiri telah dimulai Rasulullah dalam kasus tawanan Perang Badar, yaitu ijtihad Rasulullah tentang pembebasan tawanan Perang Badar. Dikotomi mindset atau logika berpikir tekstual maupun kontekstual ini selalu hadir dalam melihat hubungan teks Al-Quran dengan realitas sosial dalam hasanah studi Islam, khususnya dalam pemikiran hukum Islam. Mazhab tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan Qur'ani melalui arti dan makna insider Al-Quran itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas. Sebaliknya, mazhab kontekstual berupaya mendialogkan teks Al-Quran dengan realitas sosial yang dinamis. Secara ideal, sebuah interpretasi yang komprehensif harus dilakukan dengan kombinasi dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual, sehingga menghasilkan kajian Islam yang komprehensif, aktual, dan faktual, atau relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi saat itu, agar konten Al-Quran benar-benar menjadi sholihun likulli zaman wa makan. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.